baik. Semoga nanti cepat sembuh ya dan bisa membersamai kita dalam proses pembelajaran akidah kali ini. Amin. Nah, Nanda, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa memimpin doa? Pak, ya, silakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih baik. Selanjutnya, kira-kira pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Tasamu ya, sesuai dengan yang Bapak sampaikan pada minggu kemarin, kita akan belajar tentang tasamu. Nah, anak-anak semua, ada yang tahu itu semua itu apa? Siapa yang ada? Toleransi, Pak, sikap toleransi. Ya, sikap toleransi. Atau lebih spesifiknya yang tahu? Sikap saling menghormati, Pak. Sikap saling menghormati, terus Menghargai. menghargai. Ya, sikap saling menghormati, menghargai segala bentuk perbedaan yang ada maupun yang tidak ada perbedaan. Kemudian itu biasa tasamu ini juga disebut dengan sikap toleransi. Nah, kira-kira apa yang ada di pikiran Anda ketika kenapa kita sih perlu belajar tentang tasamu gitu? Apa tujuannya? Ada tahu? Silakan. Kalau kita bersikap tasamu, sikap saling menghormati, kita bisa saling menghormati antara sama teman ataupun antar sesama kawan di rumah, gitu, Pak. Ya, tujuannya agar kita saling menghormati, menghargai teman-teman. Dan apa manfaatnya ketika kita bersikap tasamu ini? Ada tahu? Nadia silakan. Ada terciptanya perdamaian, Pak. Ada tidak ada terciptanya. Ya, betul, terciptanya perdamaian agar kerusuhan itu tidak tercipta dan sikap kerukunan terutama di lingkungan sekitar kita, yakni di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, terutama ketika kita bertetangga, maka sikap kerukunan tersebut yang menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Ini bisa kita dapatkan dengan upaya apa? Saling menghargai, menghormati, yaitu yang dinamakan tasamu atau toleransi. Nah, untuk kenapa kita harus mempelajari tasamu? Karena kita dapat dari video yang akan Bapak tampilkan sekarang. Nah, ya, dari video yang Bapak tonton tadi, apa yang
dapat Anda sebutkan dari video ini? Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan Anda. Sikap kurangnya sikap tasamu, yaitu dalam video itu terlihat sikap intoleransi, tidak adanya saling menghargai antar agama. Ya, betul. Dalam video ini menunjukkan bahwa sikap intoleransi antar umat beragama, di mana ketika sikap intoleransi ini dilaksanakan seperti yang di dalam video ini, maka kita ini yang masyarakat itu perdamaiannya akan terganggu, kerukunannya akan terganggu seperti yang tadi itu mereka bertetangga berdua, walaupun mereka berbeda, seharusnya mereka lebih menghargai perbedaan yang ada tersebut, tidak malah radikal terhadap pemahaman mereka masing-masing, sehingga apa? Sehingga mereka atau tadi seperti Asia tadi menyebabkan hilangnya kerukunan antar sesama. Jadi apalagi mereka tetangga. Jadi kerukunan di masyarakat menjadi hilang gara-gara sikap intoleransi ini. Nah, baik, anda selanjutnya setelah Bapak paparkan sedikit secara umum mengenai tasamu ini, maka selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada Anda, yakni dengan membuat proyek. Nah, sebelum membuat proyek itu, Bapak akan membagi Anda menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok ada 2 orang, dan satu kelompok ada 3 orang. Nah, di kelompok pertama dan di kelompok kedua. Kemudian proyek yang akan Anda lakukan itu adalah membuat sebuah poster edukatif. Ada yang tahu apa itu poster edukatif? Silakan. Ada yang tahu? Tidak. Jadi poster edukatif ini merujuk pada poster itu bersifat arahan atau ajakan gitu. Jadi di mana poster edukatif ini dapat mengajak seorang yang melalui ketika Anda membuat poster edukatif ini, maka Anda silakan kreasikan semenarik mungkin, yang mana dapat menambah minat belajar Anda sendiri terhadap perilaku sesama ini. Di karton kosongnya itu Bapak berikan satu-satu per kelompok ya. Ini silakan. Nah, tugas Anda itu pertama silakan Anda kumpulkan informasi terkait dengan materi bersama ini. Apa saja yang bisa Anda masukkan di dalam poster tersebut, silakan Anda masukkan. Dan Bapak kemarin juga sudah meminta Anda untuk membawa sebuah buku yang berkaitan dengan tasamu ini. Apakah Anda sudah ada yang membawa? Sudah, Pak. Ya. Tujuannya buku yang Anda bawa ini akan Anda baca dan akan Anda kumpulkan informasinya. Lalu Anda tuangkan ke dalam poster edukatif yang akan menjadi proyek Anda. Apakah sudah paham terkait proyeknya? Tidak ada yang diketahui kan? Nah, setelah Anda duduk berkelompok seperti ini, maka langkah yang pertama Anda lakukan adalah Anda membaca buku yang telah Anda bawa dari rumah, yakni buku tentang akidah akhlak terkait dengan materi tasamu ini.
saja yang Anda dapatkan dalam buku tersebut atau sesuatu yang mungkin dirasa bisa dimasukkan ke dalam poster edukatif nantinya, silakan Anda diskusikan sebaik mungkin. Dan jika terjadi halangan atau kendala dalam diskusi, silakan Anda tanyakan ke Bapak. Setelah itu, setelah Anda diskusi, Anda lanjutkan membuat proyek, di mana proyek yang Anda lakukan itu berupa poster edukatif. Jadi Anda tuangkan semua informasi, pengetahuan yang sudah Anda dapatkan di dalam poster, di dalam buku bacaan tersebut ke dalam sebuah karton yang nantinya akan menjadi poster edukatif. Terakhir, setelah Anda membuat proyek, itu Anda akan menampilkan proyek Anda di depan. Anda presentasikan sebaik mungkin dan Anda jelaskan apa saja yang Anda buat di dalam proyek tersebut. Jadi, apakah ada yang masih diketahui Anda? Sudah. Berarti sudah paham ya? Oke. Silakan dilanjutkan kerja kelompoknya. Jadi sampai mana diskusi Anda? Jadi kami itu sudah mendapatkan informasi dari Pak. Jadi kami tinggal menuangkannya dalam bentuk. Kami rencananya buat KPS dulu, pengertiannya, terus macam-macamnya. Terus nanti kami akan tambahkan ikon-ikon gambar tentang kesamaan Pak, seperti keberagaman budaya, agama. Lalu kami tempelkan, baru kami kreasikan jadi kemarin. Jadi itu materinya apa saja yang Anda?
lain. Kedua, memudahkan penyelesaian masalah yang nampaknya sulit bagi kita sendiri, bagi orang lain maksudnya. Yang ketiga, mendapatkan teman yang semakin banyak. Yang keempat, memudahkan mendapat relasi. Yang kelima, jika dapat kesulitan, maka akan banyak orang yang menolong. Yang keenam, jika melakukan kesalahan, banyak yang mau memahami. Dan yang ketujuh, dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, menimbulkan sikap dan perangai yang mulia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali penampilan dari kelompok 2. Silakan berikan tepuk tangan. Nah, penampilan kelompok 2 tadi sudah bagus, proyeknya juga sudah bagus. Tetapi sebaiknya Anda juga menambahkan di dalam hadisnya, seperti hadis yang tertera tadi. Sepertinya Bapak tidak melihat adanya sanad samarawi. Nah, jadi Anda silahkan tambahkan sanadnya dan juga rawinya. Kemudian dari yang dipresentasikan kepada tadi, apa yang Anda pahami dari paparan yang mereka lakukan? Mungkin Pak, kalau dari kelompok kami yang kami lihat tadi itu kelompok 2 menampilkan pengertian dari tasamu, macam-macam tasamu, dan juga terdapat dalil tentang tasamu. Yang dimana yang disampaikan kelompok 2 tadi, tasamu itu adalah sikap saling menghormati, menghargai antar sesama. Yang dimana dalilnya seperti dalam Quran surah Al-Baqarah dan juga hadis yang diriwayatkan oleh dari Anas gitu. Jadi macam-macamnya, contohnya seperti toleransi dalam beragama, kita harus menghargai perbedaan agama yang ada di antara kita. Mungkin gitu, Pak. Ya, bagus sekali nomor 1. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang bagaimana cara penerapan dari perilaku tasamu ini di dalam kehidupan sehari-hari. Video ini silakan Anda lihat, Anda dapat perhatikan, dan Anda ambil hikmah serta kesimpulannya. Nanti akan Bapak tanyakan kembali di akhir pembelajaran. Jadi silakan ditonton videonya. Baik, Pak. Nah, setelah Anda melihat video tentang Indonesia tadi, apa yang dapat Anda ambil dari video Indonesia tadi terkait dengan negeri kita tasamu? Silakan, Anda bisa? Misalkan tasamunya dalam hal apa gitu di dalam video Indonesia tadi. Silakan, Anda. Dalam video tersebut menggambarkan sikap tasamu dalam beragama, yaitu menolong seseorang itu tanpa melihat latar belakang agamanya. Ya, itu juga betul. Dalam video yang tadi disebutkan bahwa si Musa sama si Aaron tadi itu menolong seorang tukang ojol, yang mana tukang ojol ini di samping dia berbeda agama daripada Musa dan Aaron, dia juga berbeda ras daripada Musa dan Aaron. Maka di sini terjadi dua buah toleransi atau tasamu. Nama tasamu dalam beragama, kedua tasamu di dalam sosial. Nah, setelah Anda melihat semuanya, apa yang dapat Anda ambil hikmahnya?
kenapa kita harus bertoleransi dari video ini? Pak, mungkin yang dapat kita ambil itu kita bisa melakukan sikap toleransi dari kedua pasangan kita, dan juga dengan toleransi itu terciptanya kerukunan dan juga persatuan dalam kehidupan. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, betul sekali. Dengan adanya sikap toleransi ini seperti yang dilakukan oleh Nusa tadi, maka itu akan mendorong kita untuk bersikap toleransi di kehidupan kita, yang mana nantinya akan berdampak kepada bagaimana kita di lingkungan sosial, seperti terjalinnya persatuan, perdamaian, dan bahkan kepedulian sosial kita, seperti yang tadi, yakni ketika Nusa dan Rara juga membantu orang yang terkena musibah, yakni teman rumahnya yang terkena kebakaran. Maka daripada itu, toleransi itu sangatlah penting kita lakukan. Nah, setelah materi yang telah disampaikan tadi, juga presentasi dari kelompok 2, selanjutnya Bapak akan mengunci sampai sejauh mana Anda memperhatikan materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Ini Bapak akan melakukan kuis. Kuisnya itu terdapat 16 kelompok. Silahkan Anda pilih mau kelompok yang mana, kelompok 1 dulu. Nomor 7. Ya. Oke, nomor 7. Bagaimana cara menunjukkan sikap Islamu kepada anak-anak sejak ini? Mungkin cara bersikap dalam pada anak itu kita memberitahu bahwasanya kita harus saling menghormati ya, kita harus apa ya, pokoknya kayak sikap menghormati tidak sama itu sangat penting dalam anak. Contohnya? Contohnya mungkin orang tua nih memberitahu kepada anaknya kalau dia punya teman yang berbeda kayaknya mungkin Pak, atau budayanya beda, jadi orang tua itu mengingatkan dia harus saling menghormati anak. Mungkin itu, Pak. Ya, lihat hasilnya. Bagaimana hasilnya? Cek. Ya, jawabannya adalah dengan memberi teladan, menjelaskan nilai sebagai perbedaan, menjelaskan pentingnya hidup rukun sejak kecil. Apakah betul jawaban dari nomor 2 atau nomor 1? Betul. Yeay. Nomor 1 dapat 3 poin. Selanjutnya, nomor 2, silakan dipilih. Nomor 8? Oke, nomor 8. Nomor 2 dapat 5 poin. Nomor 1, silakan. Nomor 4, Pak. Nomor 4. Nomor 4. Siapa riwayat hadis yang dipaparkan tadi? Hadis riwayat Anas, Pak. Anas, Ya. betul ya? Ya, betul. Nah, ini dengan 14 poin. Baik, karena Anda sudah memahami apa yang disampaikan tadi dan mengajarkan hari ini, maka kita sudahi pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.